A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Pertama-tama tetap kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan sehingga kita berkumpul di tempat yang sederhana ini guna melaksanakan kegiatan rutinitas bulanan berupa pengajian. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala menghitungnya sebagai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Walaupun secara teori itu mudah, tapi di dalam praktek sehari-hari kita terkadang kita melenceng dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita sudah sepekan ditinggalkan Ramadan. Harapan kita bekas-bekas Ramadan itu masih menempel di dalam diri kita. Harapan kita apa yang kita idam-idamkan di bulan suci Ramadan berupa takwa itu kita bisa gapai. Walaupun begitu banyak ujian yang kita hadapi. Dan ujian yang paling fatal menurut saya itu adalah ujian yang ada kaitannya tadi sentilan, itu terkait masalah politik. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena sentimental politik itu akan merusak hati kita. Di dalam beberapa kajian hadis, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hal-hal yang membatalkan puasa itu ada yang khamsatu asya, ada 5 perkara. Yang pertama itu ghibah, kemudian ada namimah, kemudian ada sumpah palsu, kemudian wan nazar bisyahwah. Hal-hal seperti ini yang bisa membatalkan puasa. Nah, kenapa membatalkan puasa? Karena itu adalah perbuatan dosa. Dan itu kita berusaha jauhi, kita dilatih bulan suci Ramadan untuk menjauhi yang demikian. Harapan kita adalah agar supaya di luar Ramadan nanti kita sudah terbiasa meninggalkan itu. Bahkan ada yang mengatakan di antara hikmah setelah Ramadan itu adalah kita sudah mampu meninggalkan hal-hal yang sifatnya haram secara nyata. Karena kenapa? Yang halal saja bisa kita tinggalkan. Di siang hari kita tinggalkan makan dan minum, kemudian berkumpul dengan suami istri, bisa kita tinggalkan padahal ini adalah sesuatu yang halal, apatah lagi yang haram nantinya. Nah, ada beberapa amalan yang sebenarnya perlu kita lakukan sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahri kullih. Ini sudah masyhur bagi kita semua bahwa barang siapa yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, kemudian menambah 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri kullih, maka dia laksana berpuasa 1 tahun penuh. Di sini juga 1 bulan bukan berarti 30 hari atau 29 hari. Oleh karena kenapa?
Di dalam bulan Hijriyah itu Ibu hadirin sekalian, tidak ada itu yang pas 30 dan tidak ada pas 29. Itu waktu kami dulu belajar ilmu falak. Yang ada itu adalah 29 lebih sedikit. Sehingga di dalam bulan Hijriyah itu kalau misalnya bulan Ramadan itu 29, maka bulan berikutnya itu 30. Ya. Makanya tidak perlu lagi kita perdebatkan ini antara 29 yang benar dan 30 hari yang benar. Kemarin itu sangat memprihatinkan saya lihat di jejaring sosial. Aneh, terlambat puasa baru bersamaan lebaran. What the meaning that? Apa artinya ini? Berarti kita menertawakan orang yang misalnya belakangan puasa, kan ada yang kemarin itu puasa hari Ahad, Sabtu, ada yang Ahad. Pertanyaannya adalah, ada apa dalam hati kita? Ya kan, ketika kita mengatakan terlambat puasa, cepat lebaran. Ada apa dalam hati kita? Itu kan sama dengan menghina mereka, melecehkan mereka. Ini sementara puasa loh. Apakah seperti ini ajaran baginda Nabi? Nah, inilah yang perlu kita tata dalam hati kita. Terkadang hanya karena perbedaan pemahaman ya, apalagi terkait masalah khilafiyah di kalangan para ulama, kita saling gontok-gontokan. Inilah yang saya katakan terkadang sangat memprihatinkan di antara kita sendiri umat Islam, saling melecehkan, saling menghina. Ya. Sementara ibadah, makanya tidak salah apa pesan Rasulullah SAW, pesan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi dikatakan as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku dan saya yang akan membalasnya, bukan manusia. Jadi mungkin kita berpuasa di mata manusia ini, kita menahan haus, menahan lapar, kelihatan bibir kita putih pinggirnya. Jadi kelihatan wah puasa betul, tapi bagi Allah kita tidak puasa. Karena kita tidak mampu menahan lisan kita, kita tidak mampu memelihara hati kita. Apatah lagi kalau kita mau bicara tingkatan puasa, ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khawas, ada khawasul khawas. Awam itu hanya menahan lapar dan dahaga saja dengan berhubungan suami itu saja. Cerita jelek orang masih jalan dan sebagainya dan sebagainya. Enggak khawas, puasa khawas orang khusus itu adalah berusaha untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. Ya. Atau berbicara yang jelek. Itu puasa yang khawas. Yang khawasul khawas, jangankan membicarakan keburukan orang, berpikir buruk saja itu sudah dianggap dirinya rusak puasanya. Nah, disinilah perlunya kita mengevaluasi diri, apa yang seharusnya kita lakukan pasca Ramadan. Maka puasa Syawal ini setidaknya merupakan masih pemanasan mesin setelah kita Ramadan. Jangan sampai tiba-tiba ibadah-ibadah yang kita lakukan di Ramadan itu hilang tiba-tiba, jamaahnya, mengajinya. Dan memang ada dampaknya Ibu hadirin sekalian. Entah apakah saya sendiri yang merasakan. Waktunya Ramadan itu setiap hari tadarus. Setelah Ramadan hilang, kendor. Mungkin kita mengaji hanya sedikit saja. Ya, hanya sedikit saja. Dan ini juga yang sering saya sampaikan di bulan suci Ramadan itu, bahwa jangan sampai kita setengah mati beribadah yang tujuan awal itu adalah mengejar pahala, akan tetapi runtuh pahala itu karena orang sidrap mengatakan aceng-acengan. Contoh, misalnya kita mengaji, yang kita kejarkan khatam, dan terkadang kita berapa kali kita mati, ya dah, saya 3 kali nih. Ketika kita saya 3 kali, ada apa dalam hati coba? Makanya selalu saya kasih contoh itu anak saya. Ketika dia kan memang biasa mengaji di luar Ramadan, bacanya sudah di pertengahan. Pada saat masuk Ramadan ditanya, "Abi, saya mengaji mulai dari saya kembali ke awal, kenapa masuk Ramadan?" Saya bilang, "Tidak, nak. Lanjut kami baca anta." Karena itu berbahaya itu ketika ada mi baca anta, toh, baru kita kembali. Karena kita mau itu tamatnya kan? Itu yang kita mau kejar. Pertanyaannya, yang dinilai oleh Allah tamatnya atau banyaknya bacaan? Nah, banyaknya bacaan kan? Ya, sebahagian dari kita mengejar tamat sehingga mengaji itu seperti balapan.
Ini ada contoh juga dari anak saya, tapi bukan untuk di apa namanya untuk pamer, tapi untuk pelajaran bagi kita yang membuat saya terkadang malu. Pernah di bulan suci Ramadan, entah hari keberapa, sholat duhur di masjid lain, bukan di Al-Hijrah. Dan mereka bawa mushafnya masing-masing. Saya bilang kita istirahat sejenak, mengaji. Dalam keadaan mengaji, ini yang si bungsu menangis terseduh-seduh. Saya heran, kenapa ini? Jangan karena ini sudah jam 2, jangan-jangan karena kelaparan. Kenapa kina? Dia geleng-geleng. Kenapa kina? Sakit perut tanah? Tidak. Tapi itu akhirnya mak dunu-dunu yang matana. Jadi karena saya kasihan, jangan-jangan saya kelaparan sekali, baru kelas 4 SD. Saya ambil, saya baringkan di paha saya. Dan saya juga tidak mau mengejar terus. Biasanya kan kalau ada masalahnya, jangan terlalu dikejar anak-anak, biarkan dulu tenang. Jadi di situ saya mengaji, saya di pangkuanku. Nah pas pulang, kakaknya datangi saya. Lebih mau kita tahu kenapa tadi adik menangis. Saya bilang kenapa? Bilang gara-gara bacaannya. Saya bilang kenapa? Dia bilang tak ulang-ulang nih. Saya bilang, kupanggil nak. Kenapa? Karena itu ada bacaan itu selalu salah-salah, baru dia itu kalau mengaji dia tidak mau kalau tidak betul bacaannya, karena memang diajarkan di sekolahnya itu begitu di Mutiara. Jadi kalau tidak tepat itu makharijul hurufnya, kemudian hukum-hukum bacaannya, kalau misalnya ada salah kembali ke awal, karena dia ya terkadang dia juga namanya anak-anak mau kejar tamatnya, karena aturannya memang boleh pegang HP tapi baca 10 halaman. Jadi menangis di situ ya, tidak bisa mengejar itu 10 halaman. Tidak bisa mengejar 10 halaman karena bacaannya tersendat. Salah kembali lagi, salah kembali, menangis dia. Jadi saya bilang, "Nak, tangisanmu itu adalah tangisan surga." Nah, beda dengan kakaknya. Kalau kakaknya itu mau salah benar, tapi terus. Jadi biasanya lambat bacanya, langsung habis HP ku. Sudah. Cepat sekali bacaannya baru. Kalau didengar ki mengaji, dega. Tidak jelas mana panjang pendeknya, makharijul hurufnya tidak. Jadi di situ, jadi saya bilang, nah, yang dinilai itu adalah bacaan kita. Kalaupun salah bacaan baru kita ulang, Allah itu menilai itu pahalanya. Itu kan setiap huruf. Setiap huruf itu, misalnya alif lam mim, alif satu huruf, lam mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, kan pernah aku jelaskan keutamaan membaca Al-Quran. Jadi kalau misalnya kau sudah baca, kau ulangi lagi, ada nih pahalanya itu. Pernah juga protes, dia tanya begini, Abi tidak kulanjut ki bacaanku, saya kembali, waktunya mabit di Multazam. Karena saya bawa ke masjid, saya pulang, saya tidur di rumah, dia tidur di masjid. Abi, tadi saya cuma baca juz 30. Kenapa nak tidak lanjut baca? Bilang ada bacaannya, saya tidak tahu hukum bacaannya. Jadi saya baca saja juz 30, tidak apa-apa gitu. Saya bilang, nah Allah itu menghitung berapa jumlah bacaan tak, bukan tamatnya. Ini orang yang sama. Karena kehati-hatian kita membaca Al-Quran. Nah di sini saya terkadang mengevaluasi diri, ya Allah anakku. Dia sudah berusaha memperbaiki bacaan. Nah terkadang kita, jangankan orang-orang yang awam sekali, kita juga yang sudah terkadang cerap, kalau tak kalah mengaji, kita tidak perhatikan itu. Ya, olehnya itu ibu-ibu sekalian, kalau misalnya di Ramadan bisa mengukur diri kita selama Ramadan ini, apakah saya mengajar tamat dan mengumumkan ke teman pengajian, dan kalau itu terjadi, evaluasi. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran sudah jelas, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yud'u ala ta'am fawailul lil musallin. Celaka orang salat. Alladzina hum an shalatim sahun wal ladzina hum yura'un, riya. Nah, kalau kita merasa lihat ke saya nah, tamak runtuh. Nah ini terkadang kita tidak perhatikan ibu adik sekalian. Nah di bulan Syawal ini, nah sekarang masih ada waktu memperbaiki diri. Bisa saja 6 Syawal ini nilainya lebih bagus daripada 1 bulan itu. Kalau 1 bulan itu kita sudah sadari bahwa isinya Ramadan itu banyak yang rusak. Cerita jelek nih orang. Nah
pelihara 6 hari di bulan Syawal ini. Walaupun secara sudah jelas kemuliaan bulan suci Ramadan, kita berharap mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini kita bisa pertahankan. Nah, di bulan Syawal ini kita bisa tidak serta-merta meninggalkan kebiasaan di bulan suci Ramadan, ya tadarus kita, ya. Kemudian menjaga lisan, ya. Dan amalan-amalan salat sunnah yang biasa kita pasti witir, apakah setelah itu kita tinggalkan witir setelah sholat isya, ya kan? Kan selama ini pemahaman kita Ramadan gitu witir, setelah itu hilang. Padahal witir itu bukan cuma Ramadan, di luar Ramadan. Salat malam juga demikian. Masalah jumlah rakaat tidak perlu kita perdebatkan. Ya, sudah jelas pandangan para ulama. Jadi inilah yang harus kita perhatikan. Kemudian ada budaya di Indonesia pasca Ramadan, itu namanya halal bihalal. Biar kita cari di negara manapun itu tidak ada. Tidak ada itu halal bihalal. Akan tetapi apa tujuannya sebenarnya? Kita saling menghalalkan perbuatan buruk orang terhadap diri kita, begitu juga kita minta dihalalkan. Jadi intinya itu adalah saling memaafkan. Ya, kita saling memaafkan. Kita tidak perlu terlalu terpaku bahwa apa yang tidak ada pada masa Nabi pasti haram. Tapi ini adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi diri. Bagaimana ibadah saya, bagaimana komunikasi saya dengan sesama manusia. Karena di bulan suci Ramadan, Allah kan Maha Pengampun, sudah diampuni semua dosa-dosa kita, tapi terhadap sesama kita harus berkomunikasi langsung. Makanya yang paling berat sebenarnya itu adalah meminta maaf terhadap orang yang kita pernah zolimi, baik secara langsung maupun tidak. Secara langsung misalnya, saya sakiti hatinya ibu, saya bisa langsung datang minta maaf. Atau kita berdekatan dengan satu RT, satu RW, satu negara. Satu kampung begini, dekat. Kita misalnya cerita ibu siapalah, kita bisa datang minta maaf. Bu, minta maaf. Nah, bagaimana kalau tokoh negara, pemerintah, kita cerita Anies Baswedan begini mentong itu. Nah, datang bikin minta maaf ke situ. Allah tidak akan memaafkan kalau Anda tidak minta maaf sama dia. Nah, iya kan? Nah, ini persoalan tidak dipahami orang. Belum lagi ke Pak Jokowi, belum lagi ke Erick Thohir, belum lagi ke Indah ada Ganjar Pranowo datang ke Indonesia, ke Sulawesi Selatan ketemu NU. Nah, begini agak tahu dipahami. Makanya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, kepada ibu, jangan kita terlalu jauh berbicara masalah politik karena kita tidak tahu politik global. Ya. Jangan sampai kita terlalu jauh berbicara itu, kita tidak ada ilmu tentang itu, kita terpeleset diri kita. Perbedaan pendapat terkait masalah politik itu wajar, tapi kita tidak boleh terlalu jauh membicarakan itu karena jangan sampai ada sesuatu, dan itu pasti ada sesuatu yang kita tidak tahu, ya, tapi so tahu. Nah, ini yang banyak. Ada teman yang biasa ketika saya membuat status, saya kan ibu bisa periksa status saya di FB terkait masalah politik atau apa, saya itu berusaha menghindari. Ya. Biasa kalau saya membuat, ada tuh yang selalu codoh-codoh mau begini. Nah, anggap saya tidak tahu masalah politik global. Saya bilang terkait masalah pengetahuan itu subjektivitas. Apalagi terkait masalah media, kita ada premi media sekarang. Kalau media sudah mengatakan begini, itu yang diamini semua. Iya kan? Menteri Agama begini, sudah itu lagi, memang itu iblis begini, macam-macam lah. Padahal kita tidak tahu. Contoh kecil, waktu dulu pembatalan haji, apa yang ada di kepala kita sebelum ada pernyataan dari pemerintah. Kita mengatakan itu memang Menteri Agama itu sesat, tidak tahu agamanya, dia begini. Masa ibadah itu dilarang. Padahal sudah jelas, negara di sana yang melarang kita masuk. Kita sudah terlanjur cerita jelek, datang minta maaf sama dia. Nah, bagaimana cara memaafkan? Allah memaafkan kita. Doakan ampunan kepada orang yang kita cerita jelek. Makanya saya bilang, itu dulu yang paling fatal Ramadan kita itu adalah 2014-2019. Kenapa? Tahun politik. Pendukung Jokowi tak lewat-lewat, pendukung Prabowo tak lewat-lewat. Saya bilang enak Prabowo dengan Jokowi. Kenapa enak? Iya, dia ambil semua Malta. Dia dosa-dosa. Habis semua Malta, dosa-dosanya kita ambil. Makanya kalau kita benci orang, jangan kita cerita jelek. Karena kapan kita cerita jelek, ada dua kemungkinan. Kalau kita tidak fitnah,
kita gibah. Hukumnya dua-duanya dosa, Bu. Menceritakan keburukan orang itu gibah. Kalau itu betul, kalau tidak betul itu fitnah. Dosanya jelas. Kalau terkait masalah gibah, Al-Hujurat ayat 12. Fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl, al-fitnatu akbar minal qatli. Nah sekarang 2024 menjelang pilihan presiden. Sudah mulai muncul beberapa tokoh, mulai dari siapa tadi ini? Anies Baswedan, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Prabowo, siapa lagi? Banyak yang muncul. Puan Maharani, Agus Harimurti. Mulai muncul. Iya, Agus itu begini-begini. Ganjar Pranowo begini. Siapa lagi? Pokoknya jeleknya orang. Agak tahu disenangi. Dan apa urusanmu dengan itu? Biar setengah mati kita membela misalnya siapa? Anies, kita bela Ganjar. Tapi kalau dia naik, apa nu dapat? Apa kita dapat? Dosa. Jadi kalau misalnya perbedaan pilihan itu nu merabu. Jangan rusak ibadah kita. Jangan hancurkan pahala kita. Jangan masukkan dia ke surga kalau kita benci dengan cara itu tadi. Saya terus terang di 2014 saya terbawa arus, terus terang, saya jujur. Ya. Tapi ketika saya mulai kembali merenungi Al-Qur'an, astagfirullahaladzim. Hancur pahalaku. Jangan sampai ibu ikut-ikutan. Rata-rata Jangan gara-gara banyak orang melakukan sesuatu, kita anggap bisa saja kebenaran itu hanya diikuti 1-2 orang. Tapi kita ikuti yang banyak karena banyak orang lakukan. Kenapa ikuti? Teman-teman pengajianku begitu. Nah, sekarang kita harus mengevaluasi diri, Bu. Tahun politik jangan kita, oke lah, saya lebih dukung Anies karena dia, oke lah silakan. Mendukung orang, jangan jatuhkan yang lain. Ya kan? Karena kita tidak tahu. Karena kalau kita melihat bagaimana itu Anies di orang-orang lain, dia mengatakan, oh kelemahannya ini. Coba kita belajar objektif. Buka semua biografi yang lain, bagaimana track recordnya semua. Maka kita akan menemukan, oh semuanya baik, tapi ada yang lebih baik. Semuanya jelek, tapi ada yang sedikit jeleknya. Nah seperti hanya satu orang yang maksum pernah di muka bumi ini. Siapa itu? Baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita terbawa arus terkait masalah politik ini. Maka kampanye siapa saya pilih? Saya pilih Anies. Dia begini. Bagaimana ya Oh baik juga. Nah itu kan bagus. Bagaimana kalau bagaimana Pak Anies? Oh bagus sekali. Bagaimana? Wih jelek. Kan begitu Ji. Nah ketika dia baik, pertanyaannya mana kau lebih baik daripada dia? Jadi ini perlu kita evaluasi diri, Bu. Dan terkait masalah keburukan baik buruknya orang, ada pepatah Arab bisa jadikan pelajaran. Apa pepatah Arabnya? La tafrah li awwali ma tarah li annal awwala talib fajr kasih. Jangan terpesona pada pandangan pertama, karena pandangan pertama itu adalah pelajar ke bumi. Jangan terpesona terhadap apa yang nampak, karena bisa saja yang nampak itu adalah kebalikan daripada yang sebenarnya. Misalnya kita lihat orang yang gondrong, pasti nakal. Ternyata dia lebih dekat kepada Allah daripada kita. Ya kan seperti itu Ji. Jangan karena kita merasa saya ini ahli ibadah, salat sunatku, duhaku tidak pernah kurang dari 6. Salat tahajudku luar biasa. Qabliyah ba'diyahku luar biasa. Ya tidak pernah kulihat salat sunat, tidak pernah kulihat ke masjid. Nilai ibadah kita itu bukan kita yang menentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya untuk di setelah Ramadan ini sebenarnya waktu untuk mengevaluasi diri. Siapapun kita, apapun profesi kita. Bahkan pernah saya baca itu bahwa kalau kita sudah sibuk merenungi keburukan kita, maka tidak ada kesempatan untuk menceritakan keburukan orang. Kalau kita sibuk dengan keburukan kita, tidak ada kesempatan mencari aib orang lain. Kalau kita sibuk melihat kekurangan tokoh yang kita dukung, maka tidak ada kesempatan untuk mencari keburukan tokoh yang lain. Kan seperti itu Ji. Jadi intinya adalah tetap kita mengevaluasi diri. Ya. Menjaga
menjaga diri kita, jangan sampai kita menistakan agama. Selama ini kan kita selalu berjuang bagaimana supaya agama ini tidak dinistakan. Ini kan yang baru-baru saya muncul, ada lagi berita bahwa ini Menteri Agama merubah libur nasional hari kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus. Itu lagi yang di framing. Apa sebenarnya bedanya? Kenaikan Isa Al-Masih bagi kita umat Islam tidak meyakini itu. Kemudian ya lebih-lebih Yesus Kristus. Sama dia juga, siapa Isa Al-Masih bagi mereka dan Yesus Kristus itu siapa bagi mereka. Ya kan begitu. Cuma bagi keyakinan kita bahwa bagaimana itu Nabi Isa alaihissalam, ya, sejarahnya kita tidak mungkin sama dengan mereka. Ya. Jadi seperti ini kita harus berusaha menjaga diri, menjaga lisan kita agar supaya tidak menggelincirkan ibadah-ibadah kita ini, menghancurkan ibadah-ibadah ini yang sudah kita usahakan selama kurang lebih 1 bulan. Makanya pemanasannya itu adalah di bulan Syawal ini bagaimana kita. Ya, ke proses awalnya, kemudian silaturahimnya ya seperti ini. Nah, kalau terkait masalah puasa Syawal, mana yang lebih afdal? Yang berturut-turut, ada kan biasa setelah Idul Fitri, besoknya dilanjut ataukah selang-seling. Intinya itu mana yang enak bagi kita dan yang mana bisa tidak merusak hati kita. Contoh, ada nih acara begini. Maaf ya kalau ada yang puasa. Tadi di asrama saya bawa buras, saya bawa peleko yaitu yang saya bikin tutorialnya. Ada teman puasa. Ada teman puasa, ada yang tidak. Jadi kita bercanda Ustaz Sari di situ yang kebetulan tidak puasa, ada satu puasa. Langsung saya bilang, "Bagaimana Ustaz?" Dia bilang, "Itu yang puasa makruh puasanya." Tapi bagi kita itu, bagi sesama mubalik itu hanya sebatas candaan sebenarnya. Tapi pada intinya adalah, kalau ini pemahaman saya, kalau masih banyak kegiatan silaturahim seperti ini, kan waktu Syawal itu panjang toh. Kalau apalagi kalau ada undangan, jangan dulu puasa. Karena bisa saja rusak lagi hati kita. Misalnya makan semua ya lain saya puasa ini nah. Tapi ya insya Allah kita berusaha menjaga hati kita. Kalau ada yang puasa, kita menghargai dan kita doakan mudah-mudahan kita bisa mengikuti mereka. Karena kita juga tidak boleh terlalu lalai. Ada pernah teman mau balik juga, begitu lalainya sampai kurang Syawalnya 1. Ya, karena terlalu asik dengan aktivitas. Ada juga yang pas-pas. Nah, jadi kalau bisa kita lihat kondisinya saja. Kalau kita bisa tenang di dalam melaksanakannya, ya kita laksanakan. Kalau misalnya ada ada apalagi kalau puasa sunnah, kalau saya lihat hadis memang kalau ada puasa sunnah, kemudian ada undangan makan, maka didahulukan itu. Dalam waktu sholat saja, berhadapan antara undangan makan dan sholat, maka didahulukan makan. Ya, karena kenapa? Jangan sampai kita sholat sambil mengingat makan, lebih makan sambil ingat sholat daripada sholat ingat makan. Kan begitu sih. Oke, saya kira seperti itu Bu, pengantar. Biasanya ada dialog. Untuk sementara, yang kesimpulannya adalah di bulan suci Syawal ini, yang perlu kita lakukan itu adalah mengikutinya 6 hari. Ya, perkara berurutan atau tidak, keabdalannya itu kembali kepada diri kita. Kemudian yang kedua, salah satu hikmahnya Ramadan itu adalah kita berusaha menghindari hal-hal yang sifatnya haram. Karena di bulan suci Ramadan, yang halal saja ditinggalkan di siang hari, apalagi yang haram. Untuk sementara, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.